tahun depan itu Maret April sudah review. Ya, Maret April sudah review, Mei sudah diajukan untuk pengesahan, Juni sudah siap. Di Juli pembukaan pan kita. Tapi untuk kali ini ya tidak apa-apa, Juni dulu, nanti ya kita harapkan syukur Juli sudah pengesahan semua sehingga tahun ajaran baru itu kurikulum sudah siap, sudah kita review. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan review kurikulum itu adalah upaya untuk menyesuaikan terhadap situasi-situasi yang saat ini berkembang. Pencegahan penularan terhadap COVID-19 yang tahun kemarin belum ada. Itu contohnya yang sederhana kalau kita mereview kurikulum, termasuk nanti mata pelajaran yang lain, review kurikulum. Bisa berbagai macam cara, bisa diselenggarakan di sekolah, tapi bisa memanfaatkan NGMP dalam satu kecamatan misalnya untuk mengkaji tema-tema atau kalau mapel olahraga dan kesehatan dan juga agama misalnya begitu. Nah, untuk Bapak yang saya hormati, saya akan menyampaikan kebijakan Dinas Pendidikan ya. Ini materi kami nanti ada 5 hal terkait pencegahan COVID di satuan pendidikan, penerimaan baru, kurikulum dan pembelajaran pasca COVID atau kebijakan memasuki new normal, dan pendidikan non formal. Meskipun ini bagiannya daripada Pak Korwil, tapi paling tidak Ibu Bapak Kepala Sekolah juga memahami sedikit tentang kebijakan kami terkait dengan pengembangan kursus di Kabupaten Klaten. Bapak yang saya hormati, kemarin sudah saya sampaikan masalah ini, kenormalan baru. Ya, kenormalan baru. Waktu rakor lewat Zoom ya. Waktu rakor lewat Zoom itu sudah saya sampaikan tentang ini. Kalau dulu kita bisa beramai-ramai berbondong-bondong seperti ini, tetapi besok kalau kita masuk sudah seperti ini anak-anak. Tanda-tanda di depan kelas supaya anak ada jaraknya paling tidak 1,5 meter. Kemudian dijemput dengan termogan seperti tadi di depan. Terima kasih. Nanti Pak Komisi 4 juga mau datang ke sini. Silahkan kayak gitu. Kita menerima ikut bersama dengan rakor kebijakan dari 4 menteri pendidikan, menteri kesehatan, menteri agama, dan Menpan RB ya, Mendagri. Ya, 4 menteri kita diminta setelah hijau. Hijau sudah ada beberapa, Tegal sudah. Kemudian kemarin Magelang sudah hijau, kota Magelang. Salatiga juga sudah hijau. Ini beberapa wilayah. Nah, semoga nanti kita yang COVID itu 20 segera turun-turun dan kita akan menuju ke hijau. Semoga nanti siapa tahu pertengahan Juli sudah hijau, kita mulai tatap muka. Tapi tatap muka kita menggunakan skenario yang paling aman yang tadi saya sampaikan. Seminggu dulu, 5 anak dulu. Setelah seminggu sekali bagus dengan pelatihan protokol COVID-19, 2 minggu sudah baik. Minggu yang ketiga mulai seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali kok baik, kemudian seminggu 3 kali. Nah, maksimum sampai bulan Desember itu seminggu 3 kali. Sehingga review kurikulum nanti, reviewnya adalah pembelajaran 50% tatap muka, 50% penugasan atau daring. Bapak pakai face shield ini kira-kira pusing enggak? Saya kalau tanda tangan pusing ya. Tanda tangan itu pusing. Saya punya model yang seperti dengan juga kacamata itu di depan tanda tangan itu. Tapi kalau ada tamu ya saya pakai untuk bicara dengan tamu karena dekat ya. Kadang kan tamu kan berapi-api ceritanya ke depan Pak Kepala Dinas itu kan. Ya,
tamu pergi ya saya semprot lagi di meja saya. Jadi ini skenarionya Bapak. Nah kemarin orang tua dengan sekolah silakan nanti diatur waktunya, apakah terutama penyemprotan setelah selesai pembelajaran semprot kalau ada kegiatan. Kemarin di Kebumen saya dikirimi Pak Samsudin Asrofi, satuan pendidikan yang tidak pernah dibuka, ketika mau dipakai untuk pertemuan ternyata ada ularnya. Wah, viral. Saya juga tidak memviralkan itu, tapi ternyata sudah viral sendiri. Ada ularnya kobra. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu harus memastikan dengan teman-teman guru ruang-ruang kelas itu dicek bersarang ular atau tidak. Ya. Ya, pelaksanaan PPDB. Nah, ini Bapak dan Ibu jadwal-jadwalnya. 1-4 SMP online kerjasama dengan Telkom, SD online dan offline silahkan, karena kita dalam satu kecamatan ya mereka datang kita terima gitu. Ini Bapak dan Ibu bisa membuat software, kemudian mau daftar online juga bisa. Kemudian kebijakannya seperti ini, zonasi 50%, perpindahan 5%, afirmasi 5%, kurang prestasi ya ini 5% ya, afirmasi 15% ya, ya afirmasi 15%, prestasi 30%, ini maksimal ya. Kalau ini tidak tercapai, yang zonasi bisa. Nah Bapak dan Ibu, saya minta untuk bisa menjelaskan terkait dengan kebijakan zonasi ya, kebijakan zonasi terutama anak-anak yang dari desa yang sekarang masih minded pengen sekolah di SMP Negeri 2 Klaten, dari Kemalang, dari Gantiwarno, 1 jam, 45 menit 1 jam, belum resiko di jalan. Nah 1 jam PP 2 jam, kalau per jam seminggu sudah menjadi 12 jam, sebulan sudah menjadi 48 jam, 48 jam ya. Setahun 578 jam atau 587 jam kalau nggak salah saya hitung ya. Kalau itu rata-rata anak belajar di sekolah 8 jam, 578 jam itu dibagi 8 jam ketemunya 72 hari. Berarti anak ini kerugian selama 72 hari. Makanya anak desa yang dipaksa-paksa masuk di SMP di unggulan di Klaten, ujung-ujungnya kemarin mau cari SMA ya bingung karena nilainya juga tidak signifikan kenaikannya, bahkan ada yang menurun. Wah anakku tak sekolah ke Yun Sewu, anak pejabat yang di Gantiwarno ada teman saya sekarang ya promosi ya, promosi penting juga. Jangan sampai muridnya sudah kurang, ini libur sekolah piket per hari hanya 2, ruang kantornya jepit, orang mau daftar sekolah bingung ini kayak yang makam atau yang gitu. Nah monggo saya minta di PPDB nanti diadakan semua guru diwajibkan masuk, semua guru masuk kantor, pelayanan kepada masyarakat. Kalau perlu di depan pintu gerbang ada penyambutan, ada pendaftaran, ada sosialisasi, sehingga orang tua itu yang tidak pernah datang ke sekolah itu ada penyambutan, ada pengarahan, ada hello effect ya, daya panggil sekolah penjenengan sing pikat jam 9 mundur jam 10 orang daftar sekolahnya sepi.
Nah ini minta tolong Bapak dan Ibu kepala sekolah agar target kita Bapak dan Ibu ini minimal 20 siswa terpenuhi. Masih ada yang kurang dari 20 per kelas? Masih ya? Yuk Bapak dan Ibu kita bareng-bareng. Ini Bu Korwil, Pak Korwil nanti didampingi, Pak Pengawas juga minta mendampingi. Coba kita manage dengan cara baru. Kenapa SD negeri kok muridnya menurun, malah muncul sekolah swasta. Kemudian SD-nya dipinjem, dipakai untuk pendirian sekolah swasta, kan tamparan bagi kita, tamparan bagi dinas pendidikan, tamparan bagi Korwil setempat. Maka dari itu Bapak dan Ibu, mari kita promosikan sekolah kita. Kemudian kita rawat. Kemarin anak-anak pemasok kita itu dari mana saja. Besok kita adakan perawatan. Kemudian selama PPDB, Bapak dan Ibu guru, ayo kita ajak semua hadir. Ada penyambutan, ada apa di depan yang protokoler COVID-nya itu dilaksanakan. Ini target minimal 20 ini tercapai. Supaya Bapak dan Ibu nanti membiayai terhadap teman-teman honorer ini juga cukup. Itu bosnya berapa? 800 ya? 900. Nah 900 ibaratnya kalau kita pengen 750 per kan separuhnya masih kurang karena muridnya 20. Seperti ATK dan lain sebagainya ini kan begitu. Ini monggo Bapak dan Ibu, sangatnya kita masih dengan cara yang lama. Ya memang tahun 90-an itu duduk manis pun siswanya turah-turah. Nah, sekarang ini terbatas dan kita memang harus merebut tuh. Nah kemudian kurikulum dan pembelajaran Bapak dan Ibu, Satuan Pendidikan wajib menjalankan review, disahkan sebelum tahun 2020 tahun pembelajaran ini dimulai. Syukur bisa ya. Perlu Maret April sudah review, kemudian Mei sudah diusulkan, Juni sudah pengesahan. Nah, Juli pendaftaran itu kita sudah punya kurikulumnya. Nah, kemudian untuk tahun ini kemungkinan besar kita tetap menggunakan SIM 50% tatap muka dan 50% penugasan atau daring. Kemudian penerapan protokol kesehatan dan penanggulangan servis sampai semua Bapak Ibu guru dan siswa dan orang tua. Kami sudah siapkan buku panduannya. Saya nanti tinggal koordinasi dengan teman-teman Korwil, Bapak dan Ibu kepala sekolah KTKS. Kita mau gandakan sejumlah siswa atau bagaimana dengan kata seperti apa nanti kita diskusikan. Kami sudah susun sesuai dengan kalender kemarin. Saya mengajak dinas kesehatan, PNI, kemudian Depak, dinas pendidikan, kita menyusun buku protokoler, buku aman COVID-19 bagi satuan pendidikan. Ini sudah jadi 14 halaman dan lebih banyak gambar-gambar. Jadi bagaimana siswa, bagaimana orang tua mempersiapkan dari rumah, bagaimana. Selamat pagi Ibu, Ibu Wuri Andayani. Ini Korwil Pendidikan Kecamatan Kemalang Bu ya? Iya, Kecamatan Kemalang. Bu, ini agenda apa Bu hari ini Bu? Ya. Hari ini adalah kegiatan, salah satu kegiatan pengembangan diri, yaitu dengan nama kegiatan bimbingan teknis, review dan penyusunan kurikulum bagi kepala sekolah dan guru se-eks Kabupaten Gondang Winangun yang terdiri dari 4 korwil Mas. Korwil mana aja Bu? Ada Korwil Kemalang, Karangnongko, Manis Renggo, kemudian Gantiwarno, kemudian Jogonalan dan juga yang satu adalah Prambanan. Harapannya agendanya apa Bu? Ya harapannya adalah guru itu dan juga kepala sekolah itu memiliki suatu semangat terus untuk meningkatkan profesinya sebagai guru gitu. Karena tantangan pendidikan semakin lama itu semakin banyak dan guru kepala sekolah itu harus selalu berinovasi untuk selalu meningkatkan diri dalam rangka pengembangan profesi. Ini juga bagian dari pengembangan guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi Bu ya? Iya betul, dan kegiatan ini pun juga dilaksanakan dengan dana gotong royong Mas, gotong royong secara subsidi silang karena penerima tunjangan profesi itu kan mempunyai kewajiban, yaitu salah satu dalam Permendikbud nomor 19 tahun 2019
itu adalah salah satunya adalah tujuannya pemerintah memberikan tunjangan profesi itu digunakan untuk membiayai PKP, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Di satu sisi memang guru itu memang wajib Mas, wajib untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri ini karena berdasarkan Permen Pan RB nomor 16 tahun 2009 itu tentang kenaikan pangkat bagi guru gitu ya, dan juga kepala sekolah, itu guru harus memiliki nilai di dalam pengembangan diri. Kalau guru itu tidak mengikuti kegiatan pengembangan profesi, pengembangan diri, maka ini menjadi suatu penghalang dalam rangka untuk menaikkan pangkat ke jenjang berikutnya. Agenda ini digelar di 3 lokasi Bu ya? Iya. Di SK Wedanan Gondang. Betul. Karena sesuai dengan protokoler kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19, ini kami juga mengantisipasi yaitu Sekawedanan Gondang ini jumlah kepala sekolahnya itu ada 93 gitu. Sehingga dengan jumlah 93 ini dari panitia menempatkan ke tiga lokasi. Jadi alhamdulillah ini tadi lokasi yang pertama di sini di SD Negeri 1 Perawatan. Ini adalah kepala sekolah Karangnongko dan juga Kemalang dengan jumlah 26. Tadi dibuka dan juga pematerinya adalah Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Pak Dr. Wardani ya. Iya, lokasi yang kedua adalah di Mbakung, SD Mbakung juga di Jogonalan ini. Di sana jumlahnya sekitar 31 atau 32 ya. Ya, kemudian di sana dari Dinas Pendidikan hadir Pak Kabid. Bapak Kabid PTK, Bapak Wasono. Kemudian di lokasi yang ketiga adalah di Wonoboyo, itu adalah pesertanya kepala sekolah dari Prambanan dan juga dari Manisrenggo. Kemudian pemateri dari Dinas Pendidikan adalah Bapak Kabid Pembinaan SD, Pak Wahyu Sugiharja. Ya betul. Kemudian narasumber ini ada dari pengawas semua Mas, dari pengawas Sekawedanan Gondang, ya ini sudah kita bagi, dan pengawas ini semuanya adalah sudah memiliki sertifikat sebagai instruktur kurikulum 2013. Jadi kami berharap kadangkala ada suatu pernyataan, ada suatu statement kenapa guru-guru selalu mungkin ada suatu kegiatan urunan dan sebagainya. Nah ini memang kewajiban. Jadi semangat ini harus terus kita kembangkan. Semangat gotong royong. Jadi kita tidak harus mengandalkan ini bantuan dari pemerintah, tapi pemerintah memberikan tunjangan profesi adalah digunakan untuk pengembangan diri dan peningkatan profesi dari masing-masing guru. Ini semangat ini harus kita wujudkan dan perlu dukungan dari semua pihak, tidak hanya Dinas Pendidikan, tapi semua elemen masyarakat juga harus mendukung kegiatan seperti ini yang dilakukan secara mandiri dan secara gotong royong. Siap, terima kasih. Semangat ya Bu Wuri. Semangat, kabar piye? Oke.